Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi pada pertemuan untuk yang kedua kalinya. Sekarang yang akan kita bahas adalah mengenai operasi hitung pada bilangan bulat, dimulai dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, yang dilanjutkan dengan pembahasan mengenai sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, Ibu akan mengevaluasi terlebih dahulu mengenai tugas yang kemarin. Nah, berikut ini adalah soal yang sudah kalian kerjakan. Nah, berikut ini adalah kunci jawabannya. Kalian bisa lihat. Siapa yang sudah mengerjakan dengan betul semuanya? Ya, Ibu ucapkan selamat yang sudah bisa mengisi soal-soal yang kemarin Ibu berikan dengan jawaban benar semuanya. Adapun untuk yang masih ada kesalahan dalam menjawabnya, jangan patah semangat, terus belajar lagi biar kalian bisa juga mendapatkan nilai yang bagus. Dari soal yang Ibu berikan sebanyak 10 soal, ada 2 soal yang sama ya, yaitu soal nomor 4 dengan soal nomor 9, dimana jawabannya sama-sama bilangan cacah. Itu Ibu lihat hampir betul jawaban dari kalian. Yang masih banyak salah itu adalah yang dimulai dari nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, dan nomor 10. Kalian masih harus lebih banyak lagi belajar, supaya kalau Ibu berikan lagi soal yang seperti itu, kalian harus bisa menjawabnya dengan benar. Nah, untuk sekarang kita mulai dengan pembahasan mengenai operasi hitung bilangan bulat yang akan dimulai dengan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Silakan kalian simak video berikut ini. Tolong kalian simak dengan serius ya. Pada penjumlahan bilangan bulat, ada 4 macam soal yang akan kita jumpai. Pertama, positif ditambah positif, hasilnya adalah positif. Yang kedua, negatif ditambah positif, hasilnya mungkin positif, bisa juga negatif. Yang ketiga, positif ditambah negatif. Ini sama dengan bentuk yang kedua, hasilnya bisa positif, bisa juga negatif. Bentuk soal yang keempat yaitu negatif ditambah negatif, dan hasilnya adalah negatif. Nah, sekarang kita perhatikan bentuk soal yang pertama yuk. Positif ditambah positif, maka hasilnya akan selalu positif. Soal penjumlahan ini tentunya sudah kalian ketahui dengan baik. Misalnya 4 ditambah 2, maka jika kita lihat di garis bilangan, di sini posisi angka 4. Karena kita menambahkan 4 dengan 2, maka kita perlu bergeser 2 langkah ke kanan, sehingga hasilnya adalah 6. Mudah bukan? Kita beralih ke jenis soal kedua, positif ditambah negatif. Seperti yang sudah kita pelajari di awal video ini,
hasil dari penjumlahan ini bisa positif, bisa juga negatif. Kok bisa ya? Waduh, bagaimana caranya? Gampang kok. Kakak akan coba jelaskan pertama dengan garis bilangan. Misalnya, 5 ditambah negatif 3. Sekarang kita lihat di garis bilangan. Angka 5 posisinya di sini. Kemudian ditambah negatif 3. Itu sama saja dengan dikurang 3. Maka arahnya ke kiri dari angka 5. Sehingga hasil yang diperoleh adalah 2. Nah, kita masih pada bentuk soal kedua, yaitu positif ditambah negatif. Namun kali ini kakak akan mengajarkan pada kalian dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara menghitungnya. Jika kalian menemui bentuk soal seperti ini, maka yang harus kalian lakukan adalah melihat angka yang lebih besar nilainya. Jika angka pada bilangan positif yang lebih besar, maka jawabannya positif. Namun, jika angka pada bilangan negatif yang lebih besar, maka jawabannya negatif. Lalu, kalian tinggal mencari selisih kedua angka tersebut dengan cara menguranginya. Nah, kita lihat contohnya. 12 ditambah negatif 17. Dari dua angka ini, yaitu 12 dan 17, jika kita lihat, 17 itu lebih besar nilainya daripada 12. Dan 17 itu sendiri memiliki nilai negatif. Maka jawabannya nanti dalam bentuk negatif. Selanjutnya, kita cari selisih 12 dan 17. Hasilnya adalah 5. Maka jawabannya adalah negatif 5. Gampang sekali kan? Kita melanjutkan ke bentuk soal ketiga yang hampir sama dengan bentuk soal kedua, hanya posisinya saja yang ditukar, yaitu negatif ditambah positif. Hasilnya nanti bisa positif, bisa juga negatif. Sekarang kita coba selesaikan soal berikut dengan garis bilangan. Negatif 4 ditambah 9 adalah, jika kita lihat posisi negatif 4 dan karena operasi bilangan bulat yang digunakan adalah penjumlahan, maka dari negatif 4 arahnya ke kanan sebanyak 9 langkah. Sehingga kita akan menemukan hasilnya yaitu 5. Kita lihat bentuk soal ketiga dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara menghitungnya. Sebenarnya caranya sama dengan cara yang digunakan pada bentuk soal kedua, yaitu lihat dulu mana angka yang lebih besar. Maka nilai positif atau negatif jawabannya tergantung pada angka yang lebih besar itu. Kemudian hitung selisihnya. Contohnya, negatif 2 ditambah 23. Kita lihat soal ini antara 2 dan 23. Angka yang lebih besar adalah 23. Sedangkan 23 itu nilainya positif. Maka jawaban soal ini juga dalam bentuk positif. Kemudian cari selisih antara 2 dan 23. Kita dapatkan selisihnya 21. Maka jawabannya adalah positif 21. Bentuk soal keempat. Pada bentuk soal keempat ini, negatif ditambah negatif, hasilnya adalah negatif. Wah, kok bisa ya hasilnya negatif? Sekarang, kita selesaikan contoh di bawah ini dengan menggunakan cara pertama, yaitu menggunakan garis bilangan. Contoh, negatif 4 ditambah negatif 2. Kita lihat posisi negatif 4 pada garis bilangan berikut. Pada soal itu, negatif 4 ditambah negatif 2, ini artinya negatif 4 akan semakin berkurang nilainya. Ibaratnya, jika kita punya hutang, kemudian kita berhutang lagi, maka hutang kita akan semakin besar. Sehingga pada garis bilangan ini,
arah dari negatif 4 itu ke kiri, sehingga hasil akhirnya adalah negatif 6. Nah, itulah 4 bentuk soal pada penjumlahan bilangan bulat. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita pada pengurangan bilangan bulat. Di sini, pertama-tama kakak juga akan menunjukkan bentuk soal pada pengurangan beserta dengan hasilnya. Bentuk soal yang pertama, positif dikurang positif. Hasilnya nanti kemungkinannya bisa jadi positif, bisa juga negatif. Yang kedua, negatif dikurang positif. Bentuk soal yang kedua ini juga ada 2 kemungkinan. Jawabannya bisa positif, bisa juga negatif. Ketiga, positif dikurang negatif. Nah, untuk soal ini hasilnya pasti selalu positif. Soal yang keempat, negatif dikurang negatif. Hasilnya bisa positif, bisa juga negatif. Sekarang kita lihat contoh soal dan penjelasannya. Bentuk soal pertama yaitu positif dikurang positif, yang hasilnya nanti bisa positif, bisa juga negatif. Kita ambil contoh misalnya 4 dikurang 2. Karena ini adalah pengurangan, maka pada garis bilangan kedudukan angka akan bergeser ke arah kiri. Coba perhatikan, ini adalah posisi 4. Karena 4 dikurang 2, maka posisi ini berpindah 2 langkah ke arah kiri, sehingga hasilnya 2. Pada soal tadi, jawaban yang diperoleh adalah bilangan bulat positif. Nah, sekarang kita coba soal yang lain. 4 dikurang 6. Pertama-tama kita tentukan posisi 4, kemudian karena dikurang itu berarti kedudukannya geser ke kiri. Maka 4 dikurang 6 posisinya berubah 6 langkah dari 4 ke kiri, sehingga kita mendapat jawabannya yaitu negatif 2. Nah, sampai di sini adik-adik sudah paham semua kan? Ternyata tidak susah ya menjumlahkan atau mengurangan bilangan bulat. Nah, sekarang kita melanjutkan ke bentuk soal yang kedua yaitu negatif dikurang positif, yang hasilnya nanti bisa positif, bisa juga negatif. Pertama kita gunakan cara dengan menggunakan garis bilangan. Misalnya, negatif 1 dikurang 2. Berapa ya hasilnya? Kita buat garis bilangan terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan posisi negatif 1. Karena ini adalah pengurangan, maka kedudukan angka akan berpindah ke arah kiri sebanyak 2 langkah. Sehingga hasil yang diperoleh adalah negatif 3. Cara kedua, untuk bentuk soal negatif dikurang positif, yang hasilnya nanti bisa positif atau bisa juga negatif, adalah dengan cara menjumlahkannya. Contohnya, negatif 4 dikurang 2. Itu sama saja dengan negatif 4 ditambah negatif 2. Atau bisa kita simpulkan bahwa nilai bilangan tersebut semakin berkurang. Sehingga saat kita sudah mengetahui posisi negatif 4, maka kita harus melangkah 2 langkah lagi ke arah kiri, sehingga jawaban yang diperoleh adalah negatif 6. Sekarang bentuk soal ketiga, positif dikurang negatif, yang hasilnya selalu positif. Penasaran kan? Contoh, 3 dikurang negatif 2. Untuk soal pengurangan seperti ini, yaitu jika ada pengurangan kemudian bertemu dengan negatif, maka itu sama saja seperti penjumlahan biasa.
Sehingga 3 dikurang negatif 2 sama dengan 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 5. Nah, kakak yakin sampai dengan bentuk soal ketiga ini adik-adik sudah paham. Tapi adik-adik perlu mengulang kembali materi yang ada di video ini supaya lebih memahaminya lagi. Sekarang kita melanjutkan ke bentuk soal yang keempat. Negatif dikurang negatif. Hasilnya nanti kemungkinannya ada 2. Bisa positif, bisa juga negatif. Contohnya, negatif 5 dikurang negatif 3. Hasilnya adalah kita masih menggunakan cara seperti di bentuk soal ketiga sebelumnya, yaitu tanda pengurangan jika bertemu dengan bilangan negatif maka sama dengan dijumlahkan. Sehingga negatif 5 dikurang negatif 3 itu sama dengan negatif 5 ditambah 3. Kalau sudah seperti ini, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan garis bilangan. Tentukan posisi negatif 5, kemudian kita berjalan ke arah kanan, melompat sebanyak 3 langkah, sehingga hasil yang diperoleh adalah negatif 2. Nah, demikianlah tadi operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Semoga adik-adik semua bisa mengerti dan memahami konsep pengurangan dan penjumlahan pada bilangan bulat. Berikutnya akan kita bahas mengenai sifat-sifat yang berlaku pada operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Kalian ada yang masih ingat sifat-sifat operasi hitung apa saja yang berlaku pada operasi penjumlahan dan pengurangan? Sifat operasi penjumlahan bilangan bulat terdiri dari 1. Sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang ketiga, sifat tertutup. Untuk sifat komutatif, bentuknya adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh soal yang nomor 1, 1 ditambah 9 sama dengan 9 ditambah 1 sama dengan 10. Yang kedua, 20 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 20 sama dengan 35. Yang kedua adalah sifat asosiatif. Bentuknya adalah A ditambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Contoh soalnya adalah yang ke-1, dalam kurung 5 ditambah 7 dalam kurung ditambah 3 sama dengan 5 ditambah dalam kurung 7 ditambah 3 dalam kurung sama dengan 15. Yang kedua, dalam kurung 7 ditambah 11 dalam kurung ditambah 5 sama dengan 7 ditambah dalam kurung 11 ditambah 5 dalam kurung sama dengan 23. Nah, kalian bisa perhatikan pada contoh 1 maupun contoh 2, tanda kurungnya bisa berpindah, tapi tidak akan merubah hasil. Yang ketiga adalah sifat tertutup. Artinya adalah pada setiap penjumlahan bilangan bulat akan selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Biasanya ditulis dengan A ditambah B sama dengan C. Jadi A dan B-nya bilangan bulat, maka hasilnya juga yaitu C adalah bilangan bulat juga. Kita soal nomor 1, 9 ditambah 3 sama dengan 12. Yang kedua, 5
55 ditambah 15 sama dengan 70. Nah, kalian bisa lihat 9 dan 3 juga angka 12 itu merupakan bilangan bulat juga. 55, 15 dan 70 juga semuanya merupakan bilangan bulat. Selain yang kalian tadi sudah ketahui, yaitu pada operasi penjumlahan ada yang disebut sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat tertutup. Ternyata pada operasi penjumlahan juga kalian akan mengenal unsur identitas, yaitu bilangan 0. Artinya untuk sembarang bilangan bulat apabila ditambah 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Biasanya ditulis dalam bentuk A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Berikut contoh soalnya. Yang ke-1, 5 ditambah 0 akan sama dengan 0 ditambah 5 sama dengan 5. Yang kedua, negatif 7 ditambah 0 akan sama dengan 0 ditambah dalam kurung negatif 7 sama dengan negatif 7. Yang berikutnya adalah sifat yang terakhir pada operasi penjumlahan, yaitu untuk setiap bilangan bulat selain 0 pasti akan mempunyai lawan, yaitu lawan dari A adalah negatif A, sedangkan lawan dari negatif A adalah A. Suatu bilangan dikatakan mempunyai inverse atau lawan jumlah apabila hasil penjumlahan bilangan bulat tersebut dengan inverse-nya atau lawannya merupakan unsur identitas atau yang lebih dikenal dengan angka 0. Bentuknya A ditambah dalam kurung negatif A akan sama dengan dalam kurung negatif A ditambah A sama dengan 0. Contoh soalnya yang ke-1, 3 ditambah dalam kurung negatif 3 akan sama dengan negatif 3 ditambah 3 sama dengan 0. Yang kedua, negatif 7 ditambah 7 sama dengan 7 ditambah dalam kurung negatif 7 sama dengan 0. Nah, di sini kalian harus lihat bahwa 3 lawannya adalah negatif 3. Maka kalau dijumlahkan hasilnya akan 0. Begitupun juga lawan dari negatif 7 adalah 7. Maka kalau kita jumlahkan hasilnya menghasilkan 0. Nah, bagaimana dengan sifat yang berlaku pada operasi pengurangan bilangan bulat? Pada operasi pengurangan bilangan bulat ternyata berlaku juga sifat tertutup, yaitu bilangan bulat dikurang bilangan bulat sama dengan bilangan bulat, atau bisa ditulis dalam bentuk A kurang B sama dengan C, di mana A, B, dan C semuanya merupakan bilangan bulat. Contoh soalnya yang ke-1, 15 dikurang 4 sama dengan 11. Yang kedua, 20 dikurang 8 sama dengan 12. Nah, kalian bisa perhatikan bilangan 15, 4, 11 itu merupakan bilangan bulat.
Begitu juga bilangan 20, 8, 12, semuanya merupakan bilangan bulat. Pada operasi pengurangan bilangan bulat, mengurangi dengan suatu bilangan sama artinya menambahkan dengan lawan pengurangnya. Secara umum dapat ditulis sebagai berikut. Untuk setiap bilangan bulat A dan B, maka berlaku A kurang B sama dengan A ditambah dalam kurung negatif B. Soalnya yang ke-1, 7 diambil 9 sama dengan 7 ditambah dalam kurung negatif 9 sama dengan negatif 2. Yang kedua, 15 diambil dalam kurung negatif 5 sama dengan 15 ditambah 5 sama dengan 20. Yang ketiga, negatif 8 diambil 6 sama dengan negatif 8 ditambah dalam kurung negatif 6 sama dengan negatif 14. Dan yang keempat, negatif 12 diambil dalam kurung negatif 6 sama dengan negatif 12 ditambah 6 sama dengan negatif 6. Nah, sampai di sini dulu pembahasan mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat beserta sifat-sifatnya. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dengan baik dan bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu dengan hasil yang baik pula. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.